Hai adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Bertemu kembali dengan kami, kakak-kakak pengasuh Jemaat Bethlehem Tahuna dalam ibadah Sekolah Minggu. Nah, bagaimana hari ini? Bersemangat? Pasti dong. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita akan melihat dulu bagaimana video untuk kita mengikuti ibadah. Peraturan-peraturannya ya, jangan dilupa. Come on, kita lihat bersama-sama videonya. Cikidot. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semua sehat-sehat ya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, yuk kita dengar dulu peraturan-peraturannya. Adik-adik, siapkan Alkitabmu. Ingat, jangan sambil tidur-tiduran ya adik-adik. Siapkan sikap yang terbaik, duduk yang manis karena mata Tuhan melihat adik-adik. Adik-adik, walaupun kita beribadah di rumah, tapi tetap pakai baju yang rapi ya. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan, jadi kita harus rapi. Jangan sambil makan, main game, atau ngobrol ya adik-adik. Tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan, agar hati Tuhan disenangkan. Yuk adik-adik, kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah. Kakak-kakak di sini sudah siap beribadah? Oke, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Waktunya ibadah sekolah minggu dimulai. Tapi Kak Jui-nya belum ada. Ada yang lihat Kak Jui tidak? Ada yang lihat Kak Jui? Aduh, bagaimana ini? Kak, kenapa cemberut? Masih malas kak, ngantuk. Oh, adik-adik, anak Tuhan, jangan malas, jangan cemberut. Apalagi kalau hari Minggu, karena hari Minggu harinya kita bersukacita. Sama seperti tema kita di minggu ini. Ku beri yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik bagi orang tua kita, memberikan yang terbaik bagi sesama kita, terlebih memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kak Dey, tapi adik-adik kan masih kecil, mereka belum tahu bagaimana memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan dari apa yang ada pada kita berupa harta atau benda, tapi dengan sikap dan perilaku kita. Beri contoh dong Kak Dey. Dengan cara misalnya menolong sesama, atau dengan sikap kita setiap hari. Dengar-dengaran kepada orang tua, rajin di rumah, rajin berdoa, taat kepada Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan malas kalau beribadah dan memuji Tuhan. Dengan demikian, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan kita menjadi semakin baik. Sip Kak Dey, aku mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana? Ada yang masih malas-malasan atau ada yang masih cemberut? Ayo dengan semangat kakak undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kakak mau tanya dulu kabar adik-adik sekalian di hari ini. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Kakak dengar
Belum semangat adik-adik. Sekali lagi kakak mau tanya. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabar di hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Adik-adik sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan kita akan nyanyikan lagu yang pertama, lagu Jangan Ngambek-Ngambek. Kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Jangan suka ngambek-ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Nah adik-adik sekalian, dari lagu pertama kakak lihat kita sudah semangat. Tapi untuk lagu kedua kakak minta tambah dong semangatnya adik-adik sekalian. Mari kita nyanyikan lagu kedua, yaitu lagu kaki kiri dan kaki kanan. Mari kita gunakan kaki dan tangan kita untuk memuji Tuhan. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri dan kanan melangkah puji Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri dan kanan memuji haleluya. Hatiku bersuka lewati semua, luapkan sukacita, ya Yesus bersamaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri dan kanan melangkah puji Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri dan kanan memuji haleluya. Hatiku bersuka lewati semua, luapkan sukacita, ya Yesus bersamaku, ya Yesus bersamaku. Ayo adik-adik sekalian kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita mau buka ibadah kita dengan doa. Mana sikap doanya? Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami di sepanjang minggu ini. Kini ya Tuhan Yesus, kami sudah mau siap untuk beribadah.
Diberkatilah ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekalian, siapa yang mau taat pada Tuhan Yesus? Saya, Ayo angkat Kak. tangannya. Bagus. Yang mau taat pada Tuhan Yesus, ayo berdiri. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Aku Mau Taat Pada Tuhan Yesus. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Shalom, selamat pagi adik-adik yang cantik dan cakep semuanya. Sudah siap dengan Alkitabnya? Pasti dong. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Markus pasal 14 ayatnya yang ke-6b. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pagi ini dalam Perjanjian Baru, kitab Markus pasal 14 ayatnya yang ke-6b. Kita tandai adik-adik pembacaannya. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ambil sikap doa semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh sangat mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca Alkitab. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Terlebih, kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh. Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membaca Alkitab. Kita baca secara bersama-sama ya. Markus pasal 14 ayatnya yang ke-6b. Firman Tuhan berkata, Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Demikian pembacaan kita. Nah, adik-adik, pagi ini Kak Bet akan ditemani oleh Tati dan Tita. Halo Tati. Hai Kak Bet. Halo Tita. Selamat pagi Tati. Selamat pagi Tita. Selamat pagi Kak Bet. Apa kabar? Karena Yesus kami dahsyat dan luar biasa Kak Bet. Hore, karena Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Tati, Tita, Kak Bet punya sesuatu. Ayo tebak, apa yang Kak Bet punya saat ini? Coba Tita, Tati.
Dari aromanya, aku tahu Kak Bet. Pasti itu parfum, iya kan? Harum. Iya Tati, baunya sangat harum. Betul sekali. Ini adalah parfum. Coba kakak semprotkan pada Tati dan Tita. Gimana baunya? Harum kan? Harum. Kak Bet, boleh tidak? Tati minta dong parfumnya. Tita suka. Harum sekali Kak Bet. Jangan Tati, jangan. Tidak boleh, itu kan mahal. Tati, boleh kok. Tentu saja boleh. Yeay. Ini untuk Tati. Yeay, terima kasih. Dan ini untuk Tita. Ye, hore. Terima kasih Kak Bet. Terima kasih Kak Bet yang baik hati dan tidak sombong. Tapi kan Kak Bet, ini parfum harganya sangat mahal. Tidak mengapa Tati. Kakak tulus kok memberikannya. Sebab kakak ingat pada cerita firman Tuhan dalam Alkitab, di mana menceritakan bagaimana kita memberikan yang terbaik seperti seorang perempuan yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Wah, kami juga mau tahu ceritanya Kak Bet. Nah, Tati, Tita, begini ceritanya. Di Betania, di rumah Simon si Kusta, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang duduk makan. Tiba-tiba datang seorang perempuan membawa buli-buli berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dan minyak itu ditumpahkan oleh perempuan itu di atas kepala Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan Tati serta Tita, perempuan itu telah melakukannya dengan tulus, bukan karena ia ingin dipuji atau ia ingin menyombongkan diri. Tidak adik-adik, apa yang dilakukannya karena perempuan itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Walaupun saat itu banyak orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Tapi justru Tuhan Yesus memuji dan menghargai perbuatan perempuan itu. Karena perempuan itu telah melakukan suatu perbuatan kasih yang besar. Wah, baik sekali yang dilakukan perempuan itu ya Kak Bet. Karena kasihnya pada Tuhan Yesus, walaupun minyak narwastu itu mahal, tapi dia mau memberikannya. Tita juga mau seperti perempuan itu. Tapi Tita tidak punya barang yang mahal untuk Tita beri. Seperti perempuan tadi Kak Bet.
Tati, Tita, memberi itu tidak harus dengan barang yang mahal-mahal, tapi kita juga bisa memberikan apa yang ada pada kita. Dengan demikian, kita sudah menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti cerita dalam Alkitab yang begitu banyak diceritakan tentang kasih, seperti seorang perempuan janda dan anaknya. Dia mau berbagi makanan dengan Nabi Elia. Walaupun saat itu ibu janda ini tahu makanan mereka hanya cukup untuk sekali makan. Sesudah itu sudah tidak punya apa-apa. Tapi karena ibu janda dan anak ini sangat mengasihi Tuhan dan mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka ibu janda ini mau berbagi dengan Nabi Elia, dan puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan ibu janda. Nah, Tati, Tita, ada seorang Samaria yang baik hati. Dia tidak mengenal siapa orang yang dia temukan di jalan. Tapi dengan tulus dia mau membantu seorang yang dirampok, yang tidak dikenalnya sama sekali. Baik sekali orang Samaria itu, Kak Bet. Tita juga mau seperti orang Samaria. Iya, Tati juga mau. Tapi bagaimana caranya, Kak Bet? Tita, Tati, dan adik-adik yang ada di rumah, kita diajarkan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat apa yang kita punya? Caranya, kita pakai anggota tubuh kita. Misalnya, mulut. Dengan mulut, kita bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan, dan selalu memberi salam atau menyapa kepada setiap orang. Dengan tangan, kita juga bisa pakai tangan ini untuk membantu dan menolong teman dan semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, kaki kita bisa pakai untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Caranya, kaki kita ini harus rajin datang ke sekolah minggu, rajin pergi ke sekolah, rajin kalau disuruh mama dan papa, dan lain-lain. Telinga kita pakai untuk mendengar dengan baik cerita firman Tuhan yang selalu disampaikan oleh kakak-kakak pengasuh di sekolah minggu, dan mendengar dengan baik apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah. Juga kita mendengar dengan baik saat dipanggil mama dan papa. Saat ini kita juga perlu mendengar dengan baik apa yang pemerintah katakan untuk tetap di rumah dan tetap pakai masker supaya kita terhindar dari virus. Oh, ya. Begitu ya, Kak Bet. Siap, laksanakan. Iya, harus seperti itu, Tita, Tati. Nah, Tita, Tati, dan adik-adik yang manis, banyak hal yang boleh kita lakukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata, manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebab ketika hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka apapun yang ada pada kita dapat kita berikan dengan ikhlas, dengan rela dan tulus kepada Tuhan.
Amin Tita. Amin. Nah, Tita, Tati, dan adik-adik yang ada di rumah, ayo semua harus belajar untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayatnya yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi ayat hafalan kita, Amsal pasal 15 ayatnya yang ketiga, kita pakai gerakan ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah baik bagi kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, mari kita siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Untuk itu dengan sikap doa mari kita nyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang
Adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak pengasuh, mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sungguh merasakan kasih sayang Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar melalui pujian tadi. Engkau menghendaki kami menjadi anak-anak yang senang untuk berdoa. Tuhan pimpin, kasihani anak-anak kami, anak-anak yang ada di Jemaat Gemis Bethlehem Tahuna ini, dari KWP 1 sampai dengan 30 yang giat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, didampingi oleh para orang tua mereka. Tuhan berkati, Tuhan kasihani anak-anak ini, bentuk mereka Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk terlaksananya ibadah ini. Kami sungguh bersyukur untuk dukungan dari BPMJ Gemis Jemaat Bethlehem Tahuna, dan juga kami bersyukur untuk peran dan tanggung jawab dari tim audio, tim teknisi Jemaat Bethlehem Tahuna yang terus bekerja ekstra untuk terlaksananya ibadah ini. Kami pun berdoa Tuhan, bersyukur untuk para pemilik TV kabel bersama para teknisi yang tetap setia Tuhan di sepanjang waktu memberi yang terbaik untuk penyiaran ibadah sekolah minggu seperti ini. Tuhan Yesus berkati usaha kerja mereka. Tuhan Yesus, kami pun mau mendoakan untuk persembahan yang sudah boleh kami bawa kepadamu. Engkau berkati pemberian kami ini, Engkau ajarkan kami selalu Tuhan untuk memberi dengan hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kami pun berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah bersekolah, di mana pada tanggal 13 nanti mereka hendak mulai belajar di rumah. Tuhan berkati mereka semua, beri semangat, beri kesehatan bagi mereka sehingga pada saatnya mereka boleh dengan fokus belajar di rumah. Tuhan Yesus, kami pun mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah dari pusat sampai ke daerah kami ini dalam upaya mereka untuk menata kehidupan kami masyarakat di era new normal ini. Engkau memberkati Tuhan semuanya, sehingga kami terus ada dalam pemberkatan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa syukur kami. Kami bawa kepadamu, ya Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu ada tantangan yang diberikan oleh Kak Tris. Penasaran dengan hasilnya? Ayo kita saksikan bersama. Halo adik-adik dan orang tua di rumah. Kak Tris mengucapkan terima kasih bagi adik-adik dan orang tua yang sudah membuat aktivitas minggu yang lalu. Dan mereka adalah pertama, Adik Juwandi Saekor bersama dengan orang tua dari KWP 14. Dan berikutnya adalah Adik Hasael dan Kensi bersama orang tua dari KWP 17. Dan juga ada kakak kita, Kakak Samuel Monika dari KWP 30. Adik-adik mungkin heran, mengapa Adik Juwandi yang sangat kecil bisa membuatnya? Kak Tris kan sudah katakan minggu lalu bahwa ini adalah kerjasama orang tua dan anak. Mari kita tanya Adik Juwandi, siapa yang buat? Ayah dengan bunda. Apa yang Juwandi buat? Menempel beras dengan kacang hijau dengan Milo. Iya, ternyata walaupun dia masih kecil, kita beri tepuk tangan, bekerja sama dengan orang tua. Dan kemudian kita lihat di sini Adik Juwandi memanfaatkan biji-bijian, dan juga Adik
adik-adik lihat ada cengkih, sekarang lagi musim panen cengkih. Jadi dimanfaatkan oleh papa dan mama serta adik Juandi. Berikutnya kita melihat ada kreasi dari sedotan dari Hasael dan Safier. Kakak Kensi atau kakak Safier, siapa yang bikin? Mama Dan saya dan adik. adik, ada bikin apa adik? Kapal. Iya. Kemudian kita lihat ada kreasi lain lagi, yaitu dari daun-daun kering dan batu-batuan. Karena Kak Samuel sudah besar, sudah pasti dibuat sendiri dalam pengawasan dari orang tua. Nah, adik-adik, kita lihat kreasi dari adik-adik bersama dengan orang tua. Hasilnya sangat cantik dan bisa menjadi pajangan dinding, menjadi hiasan. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Mari Kak Ucok, kita akan memberikan hadiah bagi mereka yang sudah berusaha bersama dengan orang tua. Terima kasih Samuel bersama Mama. Terima kasih Kensi dan Hasael. Dan adik kita yang paling kecil Juandi. Terima kasih Juandi, Mama dan Papa. Iya, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Dipersilahkan untuk kembali. Dadah adik-adik. Adik-adik, demikian tadi kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang kreatif dan jago dalam menjawab tantangan dari Kak Tris. Luar biasa, mereka bekerja sama dengan orang tua, melaksanakan tantangan yang sudah diberikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Mudah-mudahan adik-adik termotivasi sehingga di minggu berikutnya boleh lagi bersemangat untuk ikut dalam tantangan setiap minggunya. Iya adik-adik, ayo kita terus bersemangat untuk mengikuti setiap tantangan yang diberikan. Dibantu dengan para orang tua kita belajar serius untuk mengikuti setiap aktivitas yang diberikan sehingga adik-adik tidak ketinggalan dengan teman-teman yang sudah pernah mendapatkan hadiah karena terbaik melakukan aktivitas. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kak Ju mau ingatkan, setelah selesai ibadah sekolah minggu ini, adik-adik jangan dulu beranjak kemana-mana karena kita akan ikuti aktivitas dan tantangan yang akan diberikan oleh Kak Bet. Adik-adik pasti akan rugi kalau tidak mengikutinya, karena adik-adik pasti dapat hadiah kalau adik-adik cepat, tepat, pasti adik-adik akan dapat hadiahnya. Amin. Kak, tak terasa ibadah kita sudah akan selesai. Tapi sebelumnya kita akan menerima berkat dahulu. Untuk itu kakak jemput semua adik-adik yang di rumah. Silakan berdiri. Kita akan berdoa tutup. Dan mana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami. Kami yakin percaya Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah ini. Sehingga ya Tuhan Yesus, setiap pujian dan penyembahan diberkati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau terus memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Kak Ju mau ingatkan, setelah selesai ibadah sekolah minggu ini, adik-adik jangan dulu beranjak kemana-mana karena kita akan ikuti aktivitas dan tantangan yang akan diberikan oleh Kak Bet. Adik-adik pasti akan rugi kalau tidak mengikutinya, karena adik-adik pasti dapat hadiah kalau adik-adik cepat, tepat, pasti adik-adik akan dapat hadiahnya.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, harapan kakak pengasuh, adik-adik semakin rajin dan taat beribadah kepada Tuhan. Agar iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Dengan demikian, maka kita tahu memberi yang terbaik bagi orang tua kita, bagi sesama kita, terlebih kita tahu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian, di akhir ibadah kita ini kita akan nyanyikan kembali dengan semangat. Kakak undang adik-adik sekalian berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Aku Mau Bertumbuh Dalam Kristus. Lagu ini sebagai lagu penutup ibadah kita. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu Jemaat Betlehem Tahuna di minggu depan. Shalom. Dalam hidupku banyak tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik-asik kebenaran dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Dalam hidupku banyak tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik-asik kebenaran dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, teguh pada kebenaran. Asik-asik kebenaran dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk aktivitas kita pada pagi ini ada 3 aktivitas. Banyak kan? Tapi 3 aktivitas ini ada dalam kelas masing-masing. Untuk anak tanggung, anak kecil, dan anak balita. Aktivitas pertama untuk anak tanggung, yaitu acak kata. Adik-adik, anak-anak tanggung dari kelas 4 sampai kelas 6 SD, kakak ajak untuk membaca firman Tuhan tadi keseluruhannya. Bukan hanya ayat 6b, tapi
Markus pasal 14 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau adik-adik sudah membacanya, di dalamnya adik-adik akan menemukan kata-kata penting dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini adik-adik akan menemukan semua kata-kata penting yang ada di dalam Markus 14 ayatnya yang ketiga sampai dengan 9. Kakak kasih contekannya ya. Ada di sini yang sudah kakak garis. Kata buli-buli. Di mana minyak narwastu itu berisi dalam buli-buli. Selanjutnya dipersilahkan kepada adik-adik yang teliti ya membacanya dan keseluruhan Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Dan aktivitas yang kedua untuk anak kecil dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, adik-adik pasti sudah ada gambar ini kan yang dikasih oleh kakak-kakak pengasuh di KWP masing-masing. Nah, adik-adik kalau dilihat gambar ini sama, tapi tidak serupa loh. Ada perbedaannya. Nah, untuk anak kecil, kakak minta untuk lebih teliti lagi melihat gambar ini. Kakak mau adik-adik mencari 6 perbedaan dari kedua gambar ini. Berapa adik-adik? 6 perbedaan dari gambar ini. Oke? Aktivitas ketiga selama ini untuk kelas balita, anak PAUD dan TK khususnya. Adik-adik yang kecil dan manis, pintar-pintar mewarnai, kakak ajak untuk mewarnai gambar ini. Pasti semua jago-jago kan untuk mewarnai? Nah, untuk adik-adik yang ada di PAUD dan TK, ayo bersama mewarnai gambar ini. Seluruh aktivitas dari adik-adik, anak tanggung, anak kecil, dan anak TK dan PAUD difoto hasilnya. Difoto hasilnya lalu kirim di WA-nya kakak yang ada di bawah ini. 0823 4652 1247. Jangan lupa yang ada di bawah ini. Ayo adik-adik, anak tanggung, anak kecil, anak TK dan PAUD, semangat ya menerima tantangan dari Kak Bet. Kakak tunggu dan pasti akan dapat hadiah buat adik-adik yang jago dan mau berusaha. Oke? Selamat pagi. Shalom. Ku kan teguh,